Kali ini kita ditemani oleh seseorang yang pastinya sudah nggak asing lagi nih bagi Sobat Iska. Siapa, hayo coba tebak. Cluenya, beliau ini sering melanglang buana sebagai host juga di acara talk show-nya RSUD Dr. Iska. Oh ya, di podcast sebelumnya juga pernah loh. Hayo, siapa kira-kira? The one and only, siapa lagi kalau bukan Mas Tutut? Hai Sobat Iska. Beri aplaus dong teman-teman. Oke. Mas Tutut, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sehat walafiat Mbak Vio. Alhamdulillah. Masih semangat ya Mas Tutut? Masih semangat 45. Oke. Kapanpun harus semangat Mbak Vio. Asik ya. Mas Tutut, Gimana? ini Mas Tutut kan sudah biasa ya jadi host. Nah, kali Oke. ini Mas Tutut gantian nih jadi sumber inspirasinya kita. Iya, Mas Tutut, aku loh ngelihat Mas Tutut ini insecure tau Mas. Kenapa kok bisa insecure Mbak Vio? Coba lihat ke kamera. Waduh, Apa yang membedakan, ayo? Berarti kalau kebanting kita harus gini. Blok. Iya. Bisa nggak sih kameranya difilter ke aku? Karena aku nanti kalah glowing sama Mas Tutut. Enggak kalah Mbak Vio. Mbak Vio juga kelihatan glowing nih hari ini. Aduh. Cerah Boleh juga. sih nih nanti di-share ya. Kita sharing tips and trick gimana bisa se-glowing Mas Tutut. Oke. Boleh. Buat Sobat Iska apapun kita berikan informasi ya Mbak Vio. Oke, kita sharing-sharing di podcast ini. Ayo Mas Tutut, boleh dong diceritakan pengalamannya Mas Tutut mulai awal memilih produk atau memutuskan perawatan. Mungkin tahap-tahap awal atau gimana sih kok bisa Mas Tutut mau atau punya niat untuk merawat wajah terutama. Anggap aja aku lagi konsul nih sama Mas Tutut. Bahasanya konsul berat amat Mbak Vio. Karena aku kan seperti Mas Tutut. Nah gini Mbak Vio. Nah dulu itu wajahku tuh nggak se-glowing pada saat ini sih. Dulu waktu sekolah otomatis kan kita memasuki masa puber nih. Oh, iya. Masa puber tuh saya juga berjerawat full satu wajah. Soalnya faktor hormonal juga ya Mas. Nah itu terjadi ketika saya masuk SMA. SMA kan masa pubertas tinggi. Terus kemudian wajah saya tuh full satu wajah ini jerawatnya tuh nggak cukup kecil-kecil nggak Mbak, tapi besar-besar. Dan itu ada nanahnya juga. Nah terus kemudian selepas SMA terus masuk kuliah, nah itulah saya mulai ini kenapa teman-teman saya mukanya pada mulus-mulus sedangkan saya kok berjerawat. Nah disitulah saya timbul pengen merawat diri. Nah karena saya juga insecure, masa saya harus seperti ini sih dengan muka yang berjerawat, apalagi saya bergaul dengan teman-teman yang jadi nggak pede gitu. Nah betul, nggak pede. Nah apalagi dulu saya juga ini kerjanya juga nyambi di dunia entertain. Saya kan sejak SMA sudah ya sejak SMA di entertain dunia tari. Nah, kami sering perform nih. Terus kemudian kita juga sering pakai make up. Terus mulai tari apa itu Mas? Tradisional, modern? Modern bisa, tradisional bisa, hip-hop bisa, all genre Mbak Vio. Apakah Mbak Vio minat? Saya dulu juga pernah loh tari, cuma tradisional. Tradisional. Kurang bisa sih. Nah dari situ Mbak Vio, saya kan sering perform nih pakai make up. Otomatis kita sering ketempelan bedak, terus pakai eyeshadow dan lain-lain. Produk-produk yang beda-beda itu membuat wajah saya semakin rusak. Nah karena saya sering ini tidak melakukan pembersihan saat setelah melakukan perform itu tadi. Kalau misalkan ada event malam hari, saya pakai alat make up, terus kemudian saya lanjut tidur, saya lupa membersihkan muka. Berarti tidur dengan posisi make up-nya nempel. Betul, nempel karena sudah merasa capek lelah, jadi sampai rumah tidurlah glegsek. Bisa gitu ya Mas? Apa nggak risih gitu tuh? Ya aneh saking sih. capeknya ya. Jadi saking capeknya saya nggak kerasa kalau saya masih pakai alat make up. Jadi saya langsung tidur lah. Di situ mulai wajah saya tambah rusak.
Yang semula memang karena hormon itu tadi, terus ketambahan sering perform pakai alat make up, Sering ketempelan produk-produk. tambah rusak. Nah akhirnya saya ini tanya-tanya sama temen, kamu kok bisa bersih, pakai perawatannya apa? Nah sudah saya ini apa namanya, saya coba-coba atas saran dari teman-teman nih. Tapi saat dulu itu belum mengenal klinik estetika yang sampai sekarang ini kan sudah berkeliaran banyak ya Mbak Vio. Nah kalau dulu tuh masih beberapa, cuma saya tidak masuk ke klinik. Nah saya masih berdasarkan saran dari teman-teman. Coba pakai ini, coba pakai ini. Semuanya beli produk sendiri. Nah beli produk sendiri. Nah saya sudah beli produk itu, sudah saya coba semuanya. Terus kemudian alhasil wajah saya glowing enggak, tapi tambah rusak Mbak. Gitu. Berarti dari awal penggunaan nggak langsung glowing gitu? Enggak, itu prosesnya panjang sekali. Saya pakai produk-produk atas saran dari teman-teman nih. Nah sudah saya coba, terus kemudian hasilnya itu tidak kelihatan untuk mengurangi jerawat, tapi tambah menumbuhkan jerawat. Berapa lama itu Mas? Kok Itu setelah pakai itu terus tiba-tiba muncul jerawat? 2 minggu sampai 1 bulanan. Oh gitu. Nah terus kemudian ada beberapa temen juga pakai produk itu, tapi kan mereka cocok, belum tentu cocok di saya. Oh iya benar. Nah terus kemudian ada saudaraku satu orang tuh merekomendasikan sebuah sabun. Nah sabun itu saya pakai, pas pada saat itu ada kelihatan hasilnya, mulai jerawat itu kempes, jadi tidak bernanah. Cuma belum bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Oh gitu, jadi sabun itu cuma ngatasi jerawat aja. Nah, tapi masih membekas itu tuh. Masih membekas. Terus setelah membekas, tinggal membekas kan. Terus akhirnya tahun 2000 berapa ya? 2015-an, 2016-an saya diajak temen nih ke klinik, coba menghilangkan bekas jerawat gitu. Itu pakai treatment, kayak ya facial, terus. Berarti diatasi dengan dokter? Pakai treatment. Nah, tapi dulu saya belum pernah pakai ini produknya, skincare-nya itu belum pernah. Saya cuma melakukan treatment. Oh gitu. Cuma treatment. Tapi nggak skincare? Belum skincare. Treatment itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Dulu. Jadi 1 bulan sekali datang ke klinik treatment. Untuk treatment. Kalau misalkan beli skincare, saya juga belum mampu Mbak. Karena dulu kan masih kuliah. Apakah harus juga? Iya. Anak kos. Terus belum punya uang untuk beli skincare yang bagiku dulu masih mahal, harga 200 itu masih bagiku mahal. Nah, cuma kita melakukan kayak ya rutin treatment facial gitu kan, harganya masih under 100.000 kan. Nah, tapi itu rutin. Nah, terus kemudian ya pakai basic skincare-nya lah sampai sekarang ini. Alhamdulillah cocok nih. Bisa disebutkan tuh basic skincare-nya, daily rutinnya kayak kalau daily rutin sampai saat ini sih saya cuma pakai facial wash, sabunnya itu sabun cuci muka. Terus setelah sabun cuci muka saya pakai moisturizer. Setelah moisturizer, serum dan sunscreen. Kayak cuma itu aja sih Mbak. Oh gitu. Mungkin dari keempat itu yang paling penting apa sih Mas? Menurutku sunscreen deh. Sunscreen. Kalau misalkan kita pakai sunscreen di pagi hari ya Mbak, menurutku nih, saya sebagai pengguna juga kan, kalau pakai sunscreen di luar, misalkan 4 jam sekali saya apply lagi. Jadi aku kalau misalkan kerja ya sanggup sunscreen. Soalnya itu hal yang penting banget ya Mas. Untuk pemilihan skincare nih, Mas tahu gak sih kandungannya? Kayak mau milih skincare, mau beli produk itu memperhatikan kandungan apa asal. Aku cocok sama ini Yus, ini aja gitu. Atau dilihat tuh komposisinya. Kalau selama ini sih aku beli yang penting cocok aja sih. Pokok nggak terasa panas di wajah. Pokok yang penting adem. Ya menurutku cocok dan tidak menimbulkan jerawat, itu bagiku sih Mbak, itu cocok sih. Kayak itu tuh bisa nggak sih Mas menimbulkan efek samping?
Bisa, kita pakai bisa. itu terus. Selama aku kuliah dulu sampai kerja di RSUD Dr. Rizka, saya kan masuk di 2017 nih. Itu masih udah lama juga. wajahku masih sehat lah katakanlah. Tapi di tahun 2019 kemarin 2000 ini Covid, pas Covid kita kan sering pakai masker nih. Ya. Kan kita tidak lepas dari masker. Nah, itu saya breakout. Sempat breakout juga. Sempat breakout. Nah, Terus itu waktu itu gimana rasanya Mas? Iya. Terus apa? nangis terus harus kemana aku cari uang. Waduh, soalnya selama ini udah sehat terus kena masker Iya. breakout. Yang pertama malu ya, karena dengan berjerawat yang kita, oh berarti anak ini kok nggak bersihan kan gitu kan, nanti pandangannya orang-orang. Pede lagi. Itu sempat breakout. Nah itu ya cuma nangis, iya sempat nangis sampai mbak di kamar, kok wajahku malah gini gitu kan. Soalnya breakout tuh di sebelah sini. Apa nggak tambah breakout tadi kalau kena air matanya? Air keras kali mbak. Mungkin air matanya seperti begini. Itu breakout ya, itu breakout. Terus kemudian ini saya konsulkan ke klinik kecantikan juga. Nah di klinik itu saya dikasih salep. Itu cukup lama juga mbak prosesnya, sampai Berapa bulan Mas? kurang lebih hampir 1 tahun. Baru 2023 kemarin bisa dikatakanlah sembuh lah. Dalam penggunaan itu masih breakout tapi harus seperti bertahan. Iya. Gitu. Ngobatinya tuh lebih lama daripada kita mendapatkan wajah glowing. Cuma kalau sekali breakout itu mengatasinya lama sekali ternyata. Dari segi makanan pun harus dijaga, terus kemudian kebersihan kulit juga harus dijaga. Apalagi pas pada saat kita malam hari mau tidur, nah itu kita harus benar-benar ini bersihin muka. Harus double cleansing ya katanya. Mbak Oli pernah jerawatan juga? Pernah, aku pernah juga waktu itu gak cocok sama produk, tapi aku malah gosong gitu Mas. Kok gosong? Awalnya tuh kayak panas gitu. Aku kira ini mungkin memang reaksinya. Ternyata kok lama-lama jadi gosong. Akhirnya aku berhenti produk itu. Aku ganti ke produk lainnya. Itu katanya harus kalau coba produk itu minimal 3 bulan gitu ya Mas. Aku coba konsisten dengan produk itu 3 bulan tapi nggak ada perbedaan sama sekali. Sampai sekarang pun aku stagnan di situ berarti. Iya pernah, sampai sekarang pun masih ganti-ganti, masih cari yang bisa ngefek gitu Mas. Nih sekarang juga masih gini-gini aja, belum bisa se-glowing Mas Tutut. Ya kalau kalau menurutku kalau glowing itu tergantung jenis kulit masing-masing ya. Kalau misalkan Mbak Vio tadi salah sebut Olip. Aku nanti di jeneng abang sama Tutut. Kalau misalkan Mbak Vio ini cocok dengan satu produk, misalkan dengan merek A, kita tidak boleh sebut merek ya Mbak, karena kita tidak di endorse, oke? Mungkin boleh nih yang mau endorse kita Mas. Ditunggu nanti untuk endorse-nya tim PKRS. Nanti cari endorse-nya. Ya kita Mas. Dari misalkan Mbak Vio ini cocok dengan brand satu, misalkan A. Itu saya pakai belum tentu cocok Mbak. Misalkan Mbak Vio ini cocok pakai serumnya ya. Misalkan kalau Mbak Vio ini biasanya pakai apa? Moisturizer juga? Iya, moisturizer, serum, terus toner juga. Kalau saya biasanya nggak cocoknya malah di serumnya. Oh gitu. Biasanya rasanya cekit-cekit. Pernah nggak Mbak ngalamin gitu? Pernah juga kayak gitu. Cuma mikirku nih, ini memang reaksinya seperti itu. Oh iya, jadi dipikir reaksi cekit-cekit. Terus aku udah beli juga, sama juga waktu kuliah. Kan eman ya Mas kalau langsung dibuangnya, habiskan dulu. Kantong-kantong mahasiswa ya Bu. Eman. Ya itu. Terus Mas Tutut pernah nggak sih sampai sekarang gak cocok sama suatu produk, atau Mas Tutut ini udah menemukan produk yang gak mau nih ganti-ganti lagi? Sudah menemukan sih Mbak. Kemarin ya itu pas pada saat di COVID saya lakukan, kan wajah saya breakout nih. Di breakout pun itu saya sebelum lari ke klinik ya, itu saya pakai semua produk, saya coba. Pikir saya kalau misalkan pakai ini sudah
sembuh. Sampai saya scroll TikTok Mbak. Jadi tiap malam tuh saya scroll TikTok. Oh ini kegunaan untuk menghilangkan jerawat itu apa? Harus ada kandungan niacinamide gitu kan. Nah, AHBHA itu saya ini scroll TikTok kan. Nah tapi nggak ketemu. Dan akhirnya saya tetap untuk sabun cuci mukanya lari yang pertama kali saat saya masuk kuliah itu tadi. Gitu. Oke, terus Mas Tutut nih dailynya juga pengguna make up atau cuma skincare aja nih? Kalau hari-hari saya hanya pengguna skincare. Oh. Kecuali kalau ada panggilan. Panggilan apa? Panggilan job dance, Mbak. Panggilan job dance. Itu baru bermake up. Oke, karena juga sering nge-host juga ya Mas, harus tampil oke lah di depan audiens. Cuma kalau misalkan saya pakai make up, saya pasti buru-buru hapus make upnya. Karena apa? Karena nggak betah atau? Kalau nggak nanti besoknya pasti jerawatnya muncul. Oh gitu. Oh berarti cukup skincare aja. Skincare. Udah glowing itu. Hari-hari aku cukup skincare Mbak. Lah Mbak Vio apa? Skincare iya, make up juga iya. Aku tuh kadang malah takut kayak abu-abu gitu loh Mas. Kok abu-abu? Warna. Gula katanya. Warna itu loh, warna apa namanya favorit loh Mbak, abu-abu. Kan dia nggak di muka juga Mas. Nah, maksudnya nih sekarang sudah menemukan satu produk yang sampai sekarang dipakai. Itu tuh berapa lama sih Mas menemukan itu? Setelah beberapa kali ganti produk mungkin? Ya paling setelah ganti-ganti produk itu sekitar 4 sampai 6 bulanan lah. Soalnya kan kita nggak mungkin kalau misalkan pakai skincare kayak di iklan ya, dipikir orang-orang itu seperti iklan Mbak. Kalau kita pakai seminggu harus ada hasilnya. Nah saya dulu juga kemakan iklan sih. Oh kita pakai produk ini 1 minggu pasti jadi glowing ataupun jerawat kita sudah hilang. Nah ternyata kan enggak. Justru kita semakin 1 minggu nggak ada perubahan, pasti dalam hati kita gini, aku pakai ganti inilah. Iya udah enggak. Mbak Vi juga gitu. Kok nggak ada hasilnya? Mau ganti tapi kok masih eman. Ini gitu. Cocok nggak ya kira-kira ini kok belum ada hasilnya kan gitu kan biasanya. Di TikTok tuh muncul, pakai ini 2 minggu sudah ada perubahan, kan kayak FOMO jadinya. Pernah juga aku sampai FOMO kayak gitu, tapi nggak ada efeknya di aku. Saya kesal sendiri gitu loh Mas. Mbak kok dirubung nyamuk? Mas belum mandi mungkin. Nah Mas itu pernah berhenti perawatan nggak selama ini? Kalau berhenti sih tetap perawatan, meskipun facial itu saya lakukan biasanya 3 bulan sekali. Like di duit 1 bulan sekali. Alah maksudnya kan juga banyak duitnya. Dari mana? Dari itu loh. Itu siapa nih? Kode ya Mas? Sayangnya kok tidak ada yang ini ya, endorse itu ya Mbak. Ya habis ini kita masih endorse lah. Oh iya, Mas Tutut tahu gak perawatan apa, misalkan jerawat itu harus di serum dulu atau di apain dulu kayak gitu? Maksudnya info-info seperti itu tuh tahu atau mungkin ada gambaran-gambaran gitu? Ya kalau misalkan kita saat lagi berjerawat, apalagi pas pada saat menstruasi ya, Mbak Vio-nya maksudnya menstruasi. Tahu ya. Kan bukannya biasanya kalau menstruasi ini ya banyak jerawatnya nggak sih, bener nggak sih? Nah, ya, bener gitu loh Ron. Nah, saya ini mewakili emansipasi wanita, ya kan? Biasanya kita berjerawat saat menstruasi. Nah ya paling di total obat jerawat. Oh, obat jerawat. Obat jerawat. Kadang tuh sampai ngebekas. Berarti harus memang perawatan kayak Mas Tutut facial kayak gitu ya? Sih. Kalau biasanya teman-teman itu kan kalau misalkan jerawatnya lagi aktif nih, lincah ya Bu, aktif. Itu biasanya kan kalau tangannya kering, biasanya kan diplotot kan. Nah itu sebenarnya. Cites ya. Dijites. Kalau saya itu enggak saya cites Mbak. Jadi biasanya saya datang ke klinik untuk diinjek. Oh. Kalau jerawat aktif loh.
Oh gitu. Itu diinjek pas jerawatnya? Pas jerawatnya. Oh gitu. Pas jerawatnya. Sakit, Mas. Ya cekit gitu tak. Terus abis itu langsung pecah langsung. Kempes terus kemudian mengering, terus akhirnya kulitnya itu kan kisut, mengelupas. Pas yang diinjek. Pas yang diinjek aja sih. Terus habis itu langsung hilang bekasnya. Hilang. Oh gitu, jadi nggak perlu setelah diinjek terus buat ngilangin bekasnya harus di ini tuh enggak? Enggak. Kalau kita maksudnya tetap sering rutin pakai moisturizer, ini sih kayaknya hilang sendiri sih kok bekasnya. Oh, moisturizer itu ya buat ngelembabkan kulit. Biar lembab aja sih. Oh, iya. Sampai sekarang masih facial juga Mas? Masih facial. 1 bulan sekali? Enggak, 3 bulan sekali. Oh, karena sudah hasilnya sudah sebaik ini. Jadi ya. perlu Perawatan rutin sih tetap maintenance sih Mbak. Ya kurang lebih pokoknya 3 bulan sekali lah saya melakukan facial. Cuma kalau pakai kayak moisturizer, sunscreen setiap hari nggak lepas. Nggak mager ya Mas? Nggak boleh mager kalau mau. Nggak boleh mager. Kadang itu kayak sebelum tidur mungkin Mas Tutut juga skincare. Kalau misalkan mau tidur saya seperti Ratu Elizabeth Mbak. Waduh, seperti apa itu? Saya kalau misalkan sudah malam, sudah mau tidur nih ya, sudah cuci muka, terus pakai tap moisturizer, meskipun ada panggilan diajak ngopi, itu saya pasti nggak akan mau, karena saya eman. Demi menjaga, karena udah ditempel. Iya, itu. eman nanti kan raup lagi, cuci muka lagi, jadi kayak lagi. Ya ini. Jadi ya eman lah. Iya, tujuan awalnya apa sih Mas? Kok Mas bisa punya niat perawatan kayak gitu? Menurutku ini Mbak sih, sebagai cowok Rani. Cowok ini ya Mas. Tadi gini, menurut cowok gitu. Kalau menurutku maksudnya gini, cowok itu juga harus jaga diri, jaga kesehatan, minimal bersih lah. Dari godaan setan. Jaga diri dari maksiat. Daripada kena azab berjerawat Mbak Wilda, oke? Jerawat bisa muncul karena azab juga tuh. Kemungkinan disedak nih. Kan banyak muncul di TikTok kan penyakit ain gitu-gitu kan. Nah, makanya harus jaga diri. Nah, itu kuncinya. Menurutku kalau cowok juga harus ini sih jaga penampilan juga, karena di era sekarang nggak cuma cewek yang bisa merawat diri. Saya kembalikan ke Mbak Vio juga deh. Mbak Vio kalau misalkan memandang cowok yang lusuh, kumuh dan nggak bersih, perasaannya gimana? Kayak, apa sih, kayak dirinya aja nggak bisa dirawat, apalagi merawat pasangannya. Ngono loh, Bill. Jadi selama ini apakah maksud merawat muka aja atau juga mungkin biasanya kalau cewek nih hand body kayak gitu, body lotion kayak gitu juga pakai? All aku Mbak. All in one. Jadi mulai tumit pun jangan sampai wajah kita glowing tapi tungkainya meletak. Aduh, ya kembali. Oke loh Mbak. Banyak nggak sih? Iya tak? Dari sini itu glowing tapi pas lihat ke bawah, sikilnya meletak. Mbak Via apakah seperti itu? Kita tes hari ini. Aku juga pas kena luka itu kok gak usah gini, tapi ya itu harus body lotion tiap hari itu bisa sih ngurangin. Body lotion. Bukan berarti kita harus injek pemutih ya Mbak? Enggak. Nah soalnya pandangan orang-orang kalau kita punya kulit mulus putih itu pasti diarani injek pemutih. Ya betul. Kalau saya sendiri insya Allah enggak. Saya cuma ini rutin pakai lulur sama hand body. Oh iya. Lulur saya 1 minggu sekali pasti. Hand body ya tiap hari, pagi malam. Rutin juga Mas. Rutin 1 minggu sekali. Oke, ini cewek-cewek gak boleh kalah nih. Apa kabar Mbak Vio? Aku dulu tuh lulurannya Mas kayak diomong
kamu dulu suntik, soalnya aku dulu waktu SD itu ya ampun hitam banget, masih kayak dekil gitu. Aku kasih lihat ke temanku fotonya, atau temanku sendiri yang tahu dari Facebook tuh foto-foto zaman dulu. Aku tuh dulu dekil, terus sekarang ya meskipun mukanya belum glowing tapi dikata kamu suntik putih ya kayak gitu, padahal mah enggak. Ya itu kayak Mas Tutut bilang luluran dulu, juga sempat lulur pakai apa susu bubuk itu juga pernah. Terus sekarang sudah pernah dirubung semut mbak ke susu bubuk. Kalau sekarang sudah praktis kan ada apa lulur yang sudah siap pakai ya Mas. Kita tinggal beli aja. Mbak aku juga siap pakai loh. Mbak pikir deplok dhisik. Siap pakai kayak gini-gini. Mungkin ada resep. Enggak, saya pakai yang sudah jadi kok. Oh iya. Keren-keren ini nih yang selama ini aku pengen. Saran dong Mas buat aku dan teman-teman di sini, mungkin teman-teman di luar sana, buat sobat Iska yang masih ragu-ragu mau perawatan wajah, takut efek sampingnya, mungkin takut gak ada perubahan. Nah itu apa aja sih Mas sarannya buat kita? Buat sobat Iska sih, menurutku kalau misalkan kita pengen wajah sehat ya, terutama sehat, nanti kalau kita misalkan sudah sehat, glowing itu akan mengikuti menurutku mbak. Nah yang penting kita bersih aja dulu, terus kemudian sehat. Terus kalau masalah wajah nih, jangan lupa misalkan pakai pelembab atau moisturizer, dan terutama sunscreen. Buat cowok-cowok itu kalau misalkan kita pekerja lapangan, jangan melupakan sunscreen. Nanti penting. Nah sangat penting sekali. Kalau untuk masalah tubuh itu cukup hand body sih ya kalau misalkan buat cowok. Mungkin kalau cewek ya pakai lulur juga, hand body juga. Tapi kalau cowok kebanyakan kan nggak telaten nih. Nah betul. Cukup hand body aja. Jangan sampai kita nanti bersebelahan dengan pasangan pas digaruk kusi. Iya berarti yang penting minimal bersih. Ini sunscreen. Sunscreen lah minimal. Sunscreen sama moisturizer itu sih mbak menurutku dipakai pagi maupun sebelum aktivitas maupun sebelum tidur. Saya juga pakai sunscreen. Oh ya, katanya ada juga yang bilang dari sinar lampu aja bisa efek di wajah kita ya Mas kalau nggak pakai sunscreen tuh. Tapi alangkah baiknya sih buat sobat Siska konsul dulu ke ahlinya ya. Misalkan konsul ke dokter kecantikan dulu. Kalau misalkan udah ada dokter langganan, bisa konsul dulu lah pada dasarnya. Nah ini nih pas banget di RSUD Dr. Iska kan baru ada ini klinik estetika. Ya. Maksudnya pasti tahu lah ya. Tahu. Mungkin pernah berkonsultasi dengan dokternya? Pernah saya konsultasi ke dokter spesialis kulit yang ada di rumah sakit Dr. Iska ini. Saya konsul pas pada saat breakout dulu. Saya pernah konsul, dok ini kenapa ya wajah saya kok breakoutnya hanya di sebelah bagian rahang, sementara di jidat kok nggak keluar. Nah itu sama dokternya dikasih saran, terus kemudian dikasih tips-tips untuk mengatasi jerawat tersebut, dan dikasih ini obatnya. Dulu pernah dikasih obat saya mbak diminum buat menghilangkan bakterinya. Itu disebabkan karena bakteri. Nggak hanya fisikal aja, tapi juga dari dalam untuk menghilangkan bakteri-bakteri ininya. Pentingnya konsultasi dengan dokter di bidangnya ya. Saran saya makanya harus konsul ke ahlinya atau ke dokter spesialis kulit deh mending. Pas banget nih ngomongin dokter spesialis kulit. Kita juga di RSUD Dr. Iska juga ada klinik estetika. Betul ya Mas? Betul. Itu ada kumpulan dokter spesialis di bidangnya. Untuk sobat Iska yang ingin tahu lebih lengkapnya klinik estetika, bisa kunjungi Instagram klinik estetika _RSDI. Kelihatannya banyak diskon ya Mbak? Oh iya, aku lihat bannernya sih diskon 20%. Aku jadi tertarik mau masuk ke sana. Terus kapan kita rencana ke sana? Oke, iya dulu lah ya Mas. nanti Mas ikut bocor Mbak, aku mau seglowing ini gitu. Menurutku meskipun kita sudah bersih, tetap harus ini sih melakukan perawatan juga buat maintenance. Harus sehat juga ya Mas. Jadi percuma glowing tapi harus pakai ini tuh. Soalnya kalau nggak sehat kan biasanya
cuma bertahan berapa hari gitu ya. Betul. Nah, boleh nih masukan dan kritik atau saran untuk klinik estetika RSUD Dr. Iska mungkin, Mas? Mungkin ini bukan kritik atau apa ya, Mbak. Usulan aja, sering-sering diadakan promo. Oh, jadi nanti kita bisa jajan. Ada promo nih. Apalagi khusus buat karyawan rumah sakit ya, Mbak. Wah, nah, kalau bisa promonya 50%. 70% guys. Oh, oke, 70 bisa dinego. Orang inter. Nah, jadi kalau misalkan banyak promo nih di rumah sakit Dr. Iska kan nantinya karyawan-karyawannya kan tertarik. Pasti tidak akan melakukan perawatan di klinik luar. Nah, nanti juga bisa kalau orang Jawa namanya getok tular ya, Mas. Betul. Apalagi nanti di sini kan banyak karyawannya, terus sudah pernah mencoba dan testimoni lah, nanti bisa ke tetangganya, ke temennya, jadi pada datang semua nih. Pacarnya dijak. Jangan dijak doang, tapi ya dibayarin. Demi cincin. Kira demi cinta. Iya. Besar ini temanku. Mana lo? Bisa lah ya sebelum nikah mungkin. Nah, dibawa ke klinik estetika untuk perawatan biar nanti pas bareng-bareng ini, wah kok cantik istriku gitu. Jadi misalkan jam-jam istirahat, kalau misalkan ada promo besar-besaran kan karyawan juga akan tertarik. Meskipun 1 jam kita akan memanfaatkan, memanfaatkan fasilitas tersebut, Mbak. Betul sekali. Apalagi nanti, itu loh orang Iska loh pada glowing ya nggak sih? Masuk Iska brandnya silau pakai topi semua kayaknya. Kayak hari ini wajahnya Mbak Vio Swaimer nemen. Kesorotan lampu gitu, Mbak. Ini lampu apa? Dong, Mas. Kok gede? Nanti aku minta filter ke tim editor biar aku nggak kalah glowing sama Mas Tutut. Mas kreatif sama aku Mbak Vio kebruan. Iki gede sampai Swaimer nemen gitu Mbak Vio. Iya, wah keren-keren dengerin pengalamannya Mas Tutut. Pengalaman dari pengalaman di luar perawatan di RSUD Dr. Iska sampai di klinik estetika Dr. Iska. Sangat menarik sekali ya Mas, aku jadi pengen ini ngetut nih. Terus segera lakukan perawatan. Jalan yang benar. Masa cewek kalah sama cowok, ya gak mau lah. Karena makanya itu buat cowok-cowok yang di luaran juga harus pinter-pinter merawat diri biar pasangan juga seneng. Ya nggak sih, kalau misalkan dijak becek kan nggak izin.